ada rame antara habaib dan antara sebagian sebetulnya ya, sebagian dari para kiai, sebagian ini dari keturunan para wali songo. Ini ada kontra. Apa kontranya? Ada sebagian kiai, salah seorang kiai yang bikin tesis ya, bikin tesis bahwa dia berkata keturunan Alawiyin ya, Ba'alawi ini Bani Alawi ya, itu nggak ada, yang di Indonesia itu nggak ada, karena Al-Imam Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhu katanya tidak punya anak yang bernama Ubaidillah ya. Sementara Ba'alawi ini baik yang di Yaman, Tarim, Hadramaut, yang ada di Indonesia ini keturunan Sayyidina Ubaidillah. Bahkan para wali songo juga keturunan Sayyidina Ubaidillah. Ya, dianggap sekarang palsu, semua Habib-Habib palsu. Itu banyak itu yang terpengaruh itu. Bahkan kelas-kelas kiai yang terpengaruh. Ya, banyak itu. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, sampai apa namanya ya? Sok gitu mendengarnya ya. Kalau kelas orang awam lah itu kan enggak masalah, tapi kalau kelas kiai ini kan sampai ta'awudz ya, ta'udzubillah. Ini kan katanya menurut tesis ini ya, kalau tidak ditemukan oleh sebahagian tidak menjadi dalil kepada tidak ada. Kalau sebahagian hatta ahli nasab upamanya tidak menceritakan, tidak jadi dalil kepada tidak adanya. Dan kecuali kalau mengingkari, nggak ada yang mengingkari. Di zaman para habaib, di zaman dulu di Hadramaut nggak ada yang mengingkari ahli nasab. Dan ya kalau nggak mengingkari bukan berarti ya, ini kalau tidak menceritakan bukan berarti nggak ada. Nah, lalu apa yang menjadi jadi shock ya saya shock Buya ini. Yang jadi shocknya masalahnya begini. Ini para satu di kalangan yang disebut para habaib Ba'alawi ini, ulama-ulama Allah ya, ingat, ulama-ulama Allah, ahli syariat, ahli Quran, ahli hadis, perawi Quran, perawi hadis yang terpercaya di muka bumi, pengarang kitab dan kitab-kitabnya diterima oleh para ulama, oleh umat Islam di muka bumi kan? Semisal Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya, dan beliau-beliau terbukti di zamannya adalah bukan ulama biasa, tapi itu kan ahlul karomat dan memiliki karomah yang bahira, mustajab doanya, ahlul mukasyafah, ahli kasyaf. Ahli kasyaf ini. Lalu di sisi lain, para ulama-ulama Allah di setiap masa tidak ada yang mengingkari. Bahkan pada menyebut Habib, pada menyebut Sayyid, itu para ulama-ulama Allah di zamannya. Bahkan ulama-ulama selain dari habaib juga, dari masyayikh, bukan ulama biasa tapi ahlul karamat, ahli kasyaf. Bayangkan, nggak ada yang mengingkari, nggak ada yang mengingkari ulama ahli kasyaf. Nah, kalau ini dibatalkan sementara hukum mengaku
ayah kepada yang bukan ayahnya adalah dosa besar. Ini dalam hadis. Berarti mereka ahli dosa besar. Bagaimana mau diterima riwayatnya, baik hadis maupun Quran maupun ilmunya? Sementara ulama semuanya menerimanya dan ulama semua mengakuinya, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Lalu kalau dianggap itu salah atau dosa, berarti semua ulama yang percaya juga sama, semuanya ahlul batil, semuanya mempercayai kepada sesuatu yang disebut dosa besar itu di setiap masa. Dan itu ternyata para ulama adalah sanad-sanad keilmuan semua umat Islam di muka bumi, hatta di Indonesia. Jadi kalau begitu, agama kamu dari mana? Agama kalian dari mana? Ilmu agama kalian dari mana? Nanti kan, oh dari ulama, dari guru-guru, dari para wali-wali lah, itu nanti kan kamu sudah tidak percaya kan? Mereka percaya bahwa mereka itu para habaib. Kan kamu tahu kalau habaib ini ngaku-ngaku saya turunan Nabi, berarti dia menisbatkan nasabnya kepada yang bukan nasabnya. Itu kan dosa besar. Berarti semua para ulama yang mempercayai, mengikrar juga salah semuanya. Lalu kalau ahli maksiat semua, rame-rame tukang dosa semua, berarti tidak ada yang bisa diterima dong riwayatnya. Kalau tidak diterima, lalu kamu bagaimana agama kamu? Ini kan putus, gitu kan? Catat oleh kita ini, catat oleh kita. Ini yang bikin Buya sok. Loh, kalau sudah kiai yang terpengaruh, kenapa mungkin lupa dari sisi ini? Dia lupa dari sisi ini. Lupa dari sisi ini.